Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda yang juga melibatkan remaja dan anak di bawah umur ini terjadi dalam pekuburan Beroanging, Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kubu tidak hanya saling serang menggunakan petasan, namun juga saling lempar batu, bahkan ada busur panah. Tawuran diduga akibat saling ejek antar dua kubu yang berujung pada saling serang menggunakan petasan. Tawuran yang sempat jadi tontonan warga ini akhirnya bubar setelah para pelaku mengetahui kedatangan petugas dari kepolisian Polsek Talo. Petugas yang melakukan penyisiran berhasil mengamankan 7 pelaku dari kedua kubu yang diduga menjadi pemicu tawuran. Ya, jadi awalnya memang anak-anak, kemudian berikut nih yang agak dewasa, sehingga terjadi seperti apa yang dilihat di ini. Mereka tawuran itu pakai benda apa saja, Pak? Jadi dia menggunakan petasan dan batu. Untuk menjaga tawuran susulan, aparat kepolisian Polsek Talo disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Sementara ketujuh terduga pemicu tawuran masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Talo. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Anyus melaporkan. Wow, memasuki minggu terakhir di tahun 2024, bagaimana Cikal? Kalau sesuatu sudah dimulai dengan wow, artinya you had an amazing day back then. Habis liburan kemana kemarin? Katanya habis naik gunung. Kemarin habis menikmati City Light dan melihat pemandangan Gunung Pangrango dari kejauhan. Oh, Agun ya, Galuh anak gunung ternyata. Menikmati berkemah bersama dengan salah satu sahabat. Keren. Karena hari-hari kita kan berjalan begitu panjang ya dan berderet. Kemarin ada peristiwa politik, kemudian arus mudik dan lain sebagainya. Oh, rehat sejenak. Refreshing. Tapi macet ke sana, Pangrango? Enggak, karena itu bukan jalur ke puncak ya. Oh, jadi belum sampai ke Gadok dan sekitarnya situ ya? Berlawanan arah. Jadi keren. It was an amazing day. Galuh selalu menjadi inspirasi saya, pemirsa. Aduh. Tapi kita tentunya harus menyapa kembali. Ya. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kawasan Puncak masih menjadi primadona warga mengisi libur Nataru. Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor tobat dan kembalikan hasil kejahatan untuk rakyat. Bagi Anda yang ada di Jakarta, Anda bisa menikmati keindahan air mancur menari dan video mapping secara gratis di Monas. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 6 bangunan di Koja, Jakarta Utara. Kebakaran juga melalap bangunan di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Perdamaian Koja, Jakarta Utara. 6 bangunan yang terdiri dari 1 rumah, 2 toko, dan 3 lapak penjualan kayu dan besi bekas dilalap api. Sejumlah petugas dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Percikan api kemudian mengenai bahan yang mudah terbakar. 16 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala sempitnya akses menuju lokasi. Asal muasal daripada apinya itu dari bangunan bagian tengah, itu tetangganya mendengar ada semacam api yang dari bagian atas itu jatuh menimpa mungkin ke bagian kayunya, sehingga ada suatu penyalaan yang langsung cukup besar dan tetangganya langsung mengungsi, langsung melapor pada warga yang lainnya, sehingga langsung warga inisiatif datang ke pos Madam Magua. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Api
Api akhirnya berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 bangunan beserta isinya di Jalan Yosudarso, Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, sumber api berasal dari gedung papan bunga yang kemudian menjalar ke bangunan lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerjunkan 14 unit armada serta 60 petugas. Akibat peristiwa ini, 3 bangunan ludes dilalap api. Setelah 2 jam, api berhasil ditaklukkan petugas damkar. Tadi awalnya ini sudah keluar asap, terus cepat membesar. Terus dari sini udah asapnya udah ke atas sudah. Tiba-tiba udah besar lah ya? Iya, tiba-tiba udah besar karena dia kecampur angin, ketiup angin dia. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari korsleting listrik. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Masih dari informasi kebakaran, tapi yang ini Galuh yang sempat disoroti oleh masyarakat karena sebanyak 24 kapal pemirsa di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah terbakar. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, puluhan sepeda motor yang berada di penitipan kawasan pabrik ludes terbakar. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari. Meski demikian, secara umum api berhasil dipadamkan. Para petugas pun masih melakukan pendinginan kapal yang terbakar agar tidak terjadi lagi kobaran api. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal yang terbakar mencapai 24 unit kapal. Baik kapal yang ludes terbakar hingga 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi bangkai benar-benar padam. Tim Labfor akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan, namun masih ada 1 kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ sehingga kita masih kesulitan untuk memadamkan. Ya tentunya sampai dengan solar ini selesai ya kita akan memadamkan dan juga upaya untuk pendinginan kapal-kapal yang sudah berhasil dipadamkan, jangan sampai nanti masih ada percikan-percikan, kemudian nanti ada cuaca atau ada angin yang berembus kencang seperti tadi pagi, kemudian masih menimbulkan api yang bisa menyebar ke tempat lainnya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal saat ini telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Parkiran motor Jarum belum bisa gitu. Alhamdulillah bisa separuh bisa tertulung. Peristiwa kebakaran di tempat penitipan kendaraan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah terjadi hari ini. Dari total 150 motor milik buruh pabrik rokok yang diparkirkan di tempat tersebut, 28 diantaranya hangus menyisakan rangka mesinnya. Api diduga muncul dari salah satu motor yang korslet dan membakar puluhan motor lain yang diparkir berhimpitan. Rumah dan motor ya Pak? Rumah dan motor. Kejadiannya ada satu motor yang dapur setting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berhimpitan antara satu motor dengan motor yang lain itu. Di konsleting dari motor satu terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Petugas damkar bersama masyarakat berupaya memadamkan api, di mana kerugian ditaksir mencapai 430 juta ribu rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan gugatan cerai pada suaminya di Pengadilan Agama. Salah satu faktor pemicunya adalah judi online. Ya, dan pada akhir tahun 2024 ini jumlah gugatan cerai yang telah masuk mencapai 2.427 kasus. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama mayoritas penyebab gugatan cerai, termasuk judi online hingga KDRT. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun ini mencapai 3.072 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 652 adalah cerai talak dan 2.427 adalah cerai gugat. Jumlah cerai gugat ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya 2.342 kasus. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama berupaya melakukan negosiasi agar para pihak yang hendak bercerai kembali rujuk. Namun mayoritas pasangan tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ayus melaporkan. Ini ternyata ironis sekali ya, judi bisa menghancurkan rumah tangga. Segalanya, fisik, mental, materi, semuanya. Jadi jangan coba-coba. Prihatin sekali ya kondisi dari ibu rumah tangga ini yang keuangannya jadi carut-marut gara-gara judi. Ya. Nah, ini masih terkait dengan judi, pemirsa, di mana anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat ditangkap polisi saat tengah asik bermain judi di pasar. Ya, polisi menjaring 3 pemain beserta barang bukti uang tunai dan kartu remi. Tim Polres Dharmasraya menggerebek sebuah warung yang diduga kerap dijadikan sebagai lokasi arena perjudian di Pasar Aur Jaya, Kecamatan Poto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan ini, 2 pelaku judi dan 1 pemilik warung berhasil diamankan petugas. Ironisnya, 1 pelaku judi diantaranya merupakan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya berinisial AL. Penggerebekan lokasi judi ini dilakukan atas laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas perjudian yang setiap malam digelar di lokasi tersebut. Ketiga pelaku digelandang ke Mapolres Dharmasraya untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita uang tunai dan kartu remi. 2 orang diduga pelaku permainan judi remi jenis abok. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ya benar apa kata Bang Haji Roma Irama, judi itu jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari judi, jangan berjudi ya. Oke, kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Garut, Jawa Barat. Dari rumah terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah melakukan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik. Namun demikian, dalam kasus ini pihak berwenang belum berkomentar dan belum memberikan keterangan resmi perihal penggeledahan di rumah terduga teroris tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap terduga teroris di kawasan Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria terduga teroris itu ditangkap di salah satu rumah warga di Tasik saat sedang bertamu. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korban. Sementara Polda NTB juga telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa.
Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Kadit? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Saya untuk memberikan informasi. Nah itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan dengan ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebanyak 7 oknum polisi Polrestabes Medan ditempatkan di tempat khusus atau Patsus buntut dari tewasnya seorang terduga pelaku pengancam dengan kekerasan. Ketujuhnya kini berstatus terduga pelanggar dan terancam dijatuhi sanksi. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melayat ke rumah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 7 oknum polisi. Ketujuh oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar. Para oknum polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau Patsus karena diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh oknum polisi Polrestabes Medan terancam akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 7 personil. Ya, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau Patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal. Kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Jadi mana tahu aku lakiku, mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku nggak ada. Sebelumnya, korban ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, korban yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan ini dilakukan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Mariani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Mariani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia.
Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari biar minggu depan ya. Kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas. Tapi kalau tidak menghambat, kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Ya, terkait vonis ringan suami Sandra Dewi itu, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Vonis hukuman suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz yang dianggap ringan mengundang reaksi publik. Selebgram sekaligus YouTuber Jerome Pauline pun ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lama hukuman. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor untuk taubat saat memberi sambutan dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena Jakarta. Prabowo kembali menegaskan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan apa yang telah dikorupsi.
ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ya, kembali lagi di Sindo Today, pemirsa. Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi terkait bocornya truk pengangkut cairan kimia tercecer di Jalan Padalarang, Purwakarta. Ya, sopir truk kimia kini harus wajib lapor. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan telah memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi, dalam waktu dekat polisi akan memanggil saksi ahli, termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Polisi juga menyebut saat ini tak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan wajib lapor walaupun statusnya masih saksi aktif. Pemirsa, situasi Gadok Puncak Bogor pada malam jelang 3 hari tahun baru sudah terpantau normal kembali. Ya, meski timbul kepadatan pada pagi hingga sore hari, sekitar 20.000 kendaraan melewati jalur puncak menuju Cianjur dan kawasan wisata Puncak Bogor. Situasi Gadok Puncak Bogor pada malam jelang 3 hari tahun baru sudah kembali normal meski sempat terjadi kepadatan pada pagi hingga sore hari. Sekitar 20.000 kendaraan melewati jalur puncak menuju Cianjur dan kawasan wisata Puncak Bogor. 120 personil yang diturunkan Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas. Di antaranya penerapan ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga situasi normal. Sementara untuk mengurai kepadatan lalu lintas, petugas gabungan akan melakukan sistem one way atau satu arah dan kontraflow tergantung situasional. Titik kepadatan biasa terjadi di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan kawasan Gunung Mas. Bagi masyarakat yang ingin ke puncak dihimbau mesin dan rem dalam kondisi prima karena jalanan banyak menanjak dan menurun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga masih memburu libur Nataru. Ya, dan kawasan Puncak Bogor ini masih menjadi primadona warga yang ingin mencari suasana. Ya, tapi sebelum jalan ke puncak, kayak kalau kemarin, enggak ya? Sampai Pangrango aja. Nah, kita ada baiknya dulu kita ikuti laporan lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Jawa Barat. Kita saparkan Jen Cahyani yang pagi ini sudah berada di sana. Jen, seperti apa situasi lalu lintas dari tempat Anda melapor khususnya ke arah ke tempat wisata puncak?
Ya, baik Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Saat ini situasi lalu lintas di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di Simpang Gadok untuk jalur ke arah Bogor. Cukup ramai, namun tidak ada kepadatan yang berarti, dan saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap, di mana hari ini tanggal 29 Desember diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas di jalur utama menuju ke arah Bogor, dan bagi kendaraan berplat nomor genap maka akan langsung diarahkan untuk putar balik dan juga melalui atau melintasi jalur-jalur alternatif. Dan untuk data volume kendaraan sendiri per pagi ini terhitung sudah ada 7.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Dan kalau kita lihat untuk data volume kendaraan sendiri pada hari kemarin, hari Sabtu, ini cukup terjadi penurunan dari hari-hari sebelumnya. Dan kita akan lihat hari ini, karena per pagi ini pukul 8 pagi sudah ada 7.000 kendaraan yang melintas. Dan kita akan lihat hingga malam nanti apakah ada kenaikan, karena pada hari-hari awal periode libur Natal dan Tahun Baru ini volume kendaraan yang melintas mencapai 35.000 hingga 46.000 kendaraan. Kita akan lihat kapan sih puncaknya kepadatan lalu lintas menuju ke arah Puncak Bogor. Dan diprediksi dari pihak kepolisian nantinya puncak kepadatan lalu lintas atau volume kendaraan yang melintas ke arah Puncak Bogor akan terjadi pada hari ini hingga nanti pada tanggal 31 Desember menuju ke Tahun Baru. Mengingat juga nanti pada tanggal 31 Desember menuju ke perayaan Tahun Baru nanti akan ada Car Free Night, di mana pada pukul 6 sore ini jalan di jalur utama sudah ditutup bagi kendaraan yang ingin melintas. Jadi diimbau untuk para pengendara atau masyarakat jika ingin melakukan perjalanan atau berekreasi ke arah Puncak Bogor, diharap untuk melihat jam-jam keberangkatan mereka begitu. Dan untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri tentunya akan diberlakukan secara situasional. Pada saat ini masih diberlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 7 pagi tadi, dan nanti akan kita lihat sampai pukul berapa sistem ganjil genap ini akan diberlakukan melihat antrian kendaraan yang melintas. Jika nantinya antrian kendaraan masih saja terjadi maka akan terus diberlakukan, namun jika sudah mengurai ini akan diberhentikan atau tidak diberlakukan kembali. Nanti juga akan dilihat jika siang nanti terjadi kepadatan antrian kendaraan maka akan diberlakukan sistem one way seperti biasanya. Kita akan lihat pagi hari hingga siang nanti apakah akan ada antrian kendaraan, dan jika ada maka akan diberlakukan sistem one way atau satu arah ke arah Bogor. Dan juga pada siang hingga sore hari jika terdapat antrian kendaraan dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta maka akan diberlakukan sistem one way atau satu arah dari Bogor ke arah Jakarta. Untuk saat ini cukup terjadi antrian kendaraan bagi kendaraan di jalur utama yang ingin melintas ke arah Bogor, karena di sini terjadi antrian untuk sistem ganjil genap. Jadi dari pihak kepolisian sudah standby di sini untuk mengarahkan jika kendaraan berplat nomor ganjil maka dapat melintas, mengingat hari ini tanggal 29 Desember yakni tanggal ganjil. Jadi bagi kendaraan yang berplat nomor genap maka akan langsung diarahkan untuk putar balik melalui jalan-jalan alternatif. Sementara itu Cikal dan Galuh. Baik, Ulia Jen Cahyani melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Ulia rela untuk tidak liburan demi pemirsa. Long shift loh dia hari ini, jadi akan mengabarkan kepada Anda pemirsa dari pagi sampai malam hari nanti. Semangat Ulia dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jelang pergantian malam tahun baru 2025, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Ya, ruas jalan mayoritas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota. Ruas tol Jakarta Cikampek KM19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas didominasi kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam tahun baru 2025.
Hari ini sebanyak 208.000 kendaraan keluar dari kawasan Jabodetabek. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Minggu 29 Desember 2024. Adapun sistem kontraflow berlaku pada 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan maksimal 3 jalur untuk mengurai kepadatan volume kendaraan. Pada Jumat kemarin ada 3.800 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju tol Cikampek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahri Jasanski, Rama Ronaldona, iNews melaporkan. Ya, di masa libur Natal dan Tahun Baru periode 2024-2025, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Senen Jakarta Pusat kembali berdatangan untuk melakukan keberangkatan ke lokasi tujuan demi mengisi waktu dan libur Natal Tahun Baru. Pemirsa, pada Sabtu malam, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kembali berdatangan. Tercatat sebanyak lebih dari 24.000 penumpang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Dari periode libur Natal dan Tahun Baru ini ada beberapa kota tujuan yang menjadi favorit wisatawan seperti Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Para penumpang mengaku sengaja memilih keberangkatan pada malam karena tidak terlalu padat orang dibandingkan dengan keberangkatan pada pagi atau siang hari. Dari Jakarta, Henry Aprila, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemudik tujuan Pulau Sumatera terus membanjiri Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Hampir 400.000 orang dan 90.000 kendaraan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Pemudik tujuan Bakauheni, Lampung terus membanjiri Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Para penumpang umumnya memanfaatkan momen libur panjang kali ini untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Sebanyak 377.548 orang dan 89.337 unit kendaraan telah diseberangkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sementara penumpang jalan kaki tampak memenuhi pintu masuk untuk menuju Dermaga 6 Eksekutif Merak, Banten. Dari posko ASDP Merak, Banten tercatat ada 30.849 penumpang yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Mau rayain tahun baru apa seperti apa ini? Mau pulang aja sih. Oh, mau pulang aja gitu? Libur, aku libur kerja. Oh, libur kerja. Mulai kapan udah? Ya cuma sebentar sih, 3 hari. Pasti balik lagi. Data terkini dari Posko Merak, Banten tercatat total penumpang yang sudah diseberangkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera sebanyak 377.548 orang. Sementara jumlah kendaraan sebanyak 89.337 unit kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, jumlah wisatawan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini mencapai 32.000 pengunjung nih pada Sabtu kemarin. Masih jadi favorit ya, karena rata-rata pengunjung ini mulai berdatangan di rentan waktu siang hingga malam hari untuk bermain air di Pantai Ancol. Pantai Laguan Ancol yang mana merupakan masih menjadi destinasi wisata favorit bagi keluarga dan juga warga Jabodetabek, khususnya untuk menghabiskan libur akhir pekan maupun libur momen Nataru tahun 2024-2025. Namun ada yang berbeda ketika malam hari dibandingkan dengan tadi sore ataupun siang hari, yang mana Pantai Laguan ini sudah mulai sepi dibandingkan dengan tadi sore, dan dapat saya saksikan juga meskipun masih ada beberapa dari anak-anak dan juga orang tua yang bermain pasir di sekitaran sini, tapi tidak ada lagi yang berenang sampai dengan batas yang ada di sana, yang ada pelampung-pelampung berbentuk bulat seperti itu. Dan juga ada beberapa sebab juga karena mereka juga sebelumnya melakukan aktivitas seperti ke SeaWorld dan juga beberapa fasilitas yang ada di kawasan Ancol ini sendiri. Dan saya pun akan mengajak Anda beserta juru kamera Pandu Priwaji untuk bertanya secara langsung kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat malam Ibu. Namanya siapa Ibu? Ibu Feni. Ibu Feni dari mana Ibu? Dari Cengkareng. Ibu Feni dari Cengkareng. Kenapa Ibu memilih untuk berwisata di Ancol? Sementara kan banyak banget wisata yang ada di Jakarta
Jakarta? Lebih murah, lebih nyaman, anak-anak lebih asik main pasir dan air. Oke, ini kan sudah malam. Ini kenapa masih bermain air? Apa nggak khawatir gitu? Enggak, karena udah biasa tiap minggu kemari gitu. Itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang mana mereka antusias karena selain lokasi wisata ini strategis dan juga tiket yang harganya murah, 35.000 saja Anda sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di kawasan Ancol. Dan untuk operasional sendiri ini dibuka pada pukul 6 pagi dan juga tutup pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Ya, kembali pada momen Natal dan juga Tahun Baru 2024, jumlah wisatawan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol tembus sampai 32.000 pengunjung. Wow, ini karena rata-rata pengunjung mulai berdatangan di momen sore hari untuk mengejar momen anak-anak bermain air di Pantai Ancol. Namun ketika menjelang malam hari, kawasan Pantai Ancol mulai sepi lantaran banyak pengunjung yang kembali ke rumahnya masing-masing. Jumlah wisatawan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol hari ini tembus 32.000 pengunjung. Rata-rata pengunjung mulai berdatangan di rentan waktu siang dan sore hari untuk mengejar momen anak-anak bermain air di Pantai Ancol. Harga tiket yang murah, lokasi yang tidak jauh dari pusat kota, serta fasilitas bermain anak menjadikan destinasi wisata ini selalu ramai oleh masyarakat. Sementara di waktu malam, pengunjung terlihat masih menikmati suasana malam di Pantai Ancol sambil duduk santai di hamparan pasir. Terlihat juga, anak-anak nampak senang bermain pasir di pinggir pantai. Pantai Ancol sendiri dapat dinikmati pengunjung hingga waktu tengah malam. Selama libur Natal dan Tahun Baru, manajemen Ancol telah menyiapkan sejumlah hiburan di berbagai wahana. Ya, karena udah biasa tiap minggu kemari gitu. Karena lebih biar main pasir biar puas, anak-anak kan mumpung liburan juga kan hari ini. Oke. Di Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji melaporkan. Ya, kalau tadi di Ancol, sekarang mungkin kita beralih ke tempat lain yang nggak kalah ramainya. Ini memasuki akhir pekan atau beberapa hari menjelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati pengunjung. Ratusan kendaraan yang didominasi plat luar kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan luar Jawa mengantre masuk ke kawasan Malioboro, Yogyakarta sejak Sabtu pagi. Selain ruas jalan menuju Malioboro, kepadatan wisatawan juga terpantau di pedestrian sepanjang Tugu Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Di kawasan ini wisatawan pun menghabiskan waktu dengan bersuah foto hingga bersantai. Di sentra belanja atau oleh-oleh di teras Malioboro juga tak luput dari kunjungan wisatawan. Banyak wisatawan memanfaatkan libur Nataru dengan singgah ke Malioboro, berburu baju batik dan oleh-oleh lainnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin hari ini akan melakukan perjalanan ke kawasan Lembang, Bandung, seperti apa pantauan lalu lintas yang ada di sana? Kita akan simak ya pantauan arus lalu lintas bersama Brigadir Treslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Galuh dan juga Cikal di studio pemirsa. Pada pagi hari ini arus lalu lintas di arah Lembang ini sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Setiabudi yang akan mengarah ke Lembang. Terlihat memang peningkatan volume kendaraan di kawasan ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2, kemudian ada pun bus-bus pariwisata yang akan menuju ke Lembang. Pada pagi hari ini sudah mulai terlihat di mana kecepatan kendaraan ke arah Lembang ini diperkirakan dapat dipacu dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Kemudian kami dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan luar Bandung seperti dari Jakarta dan sekitarnya, kemudian dari Jateng dan sekitarnya. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna mengurai jalannya arus lalu lintas di kawasan Ledeng, Bandung ini. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Sersan Bajuri dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi masih dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2.
Pemirsa, peningkatan volume kendaraan di kawasan ini kami perkirakan akan terus meningkat hingga sore hari nanti, mengingat pada libur menyambut tahun baru nanti masyarakat akan terus berdatangan ke arah Lembang ini. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, mengingat kondisi jalan ke arah Lembang ini dalam keadaan curam, sehingga hal ini juga perlu diantisipasi. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Kemudian apabila diperlakukan rekayasa lalu lintas, pastinya Anda memilih jalur alternatif yang aman. Untuk itu kami juga menghimbau bagi para pengguna jalan, patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada, terutama pengendara roda 2, gunakan selalu helm standar SNI dan sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Perayaan Natal Nasional 2024 dilaksanakan di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu malam. 11.000 umat Kristiani mengikuti perayaan Natal Nasional 2024 yang mengangkat tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Sebanyak 11.000 umat mengikuti perayaan Natal Nasional 2024 yang diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Ibadah Natal dihadiri umat Kristen, Protestan, dan Katolik di Jabodetabek, ASN, dan anak-anak panti asuhan serta kelompok disabilitas. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem yang mengandung nilai refleksi keadilan, kesejahteraan, serta pengharapan bagi bangsa Indonesia. Dalam agenda kegiatan terbagi dua, yaitu ibadat serta perayaan Natal yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Ya. Buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan perayaan Natal Nasional 2024 juga diwarnai dengan aksi bakti sosial kepada korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki hingga penanaman pohon di Muara Gembong. Dari Jakarta, Yudi Permana, Dede Rudi, iNews melaporkan. PT PLN Persero mencatat sejumlah transaksi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU selama libur Nataru naik 4,5 kali dibandingkan dengan tahun lalu. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sini Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dan menyebabkan hujan abu vulkanik. Warga berjarak 5 km dari pusat erupsi diminta waspada banjir lahar dingin. Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada tanggal 28 Desember 2024 pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah. Erupsi terjadi dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau 3.084 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi kurang lebih 14 menit 43 detik. Ke arah kita mau.
Saat ini Gunung Lewatobi laki-laki berada pada status level 3 siaga. Dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Dan sektoral barat daya timur laut sejauh 6 km. Masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki diharap mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewatobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hoking Jaya, Boru, dan Nawakote. Warga yang berada di kaki gunung pun diminta selalu waspada akan terjadinya erupsi yang disertai gemuruh dan hujan abu vulkanik. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Banyumas Raya bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12%. Sementara itu sejumlah warga Yogyakarta membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 12% dan mengutuk tindakan aparat kepolisian yang dinilai sangat buruk akhir-akhir ini di Kompleks Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masa aksi yang berusaha menerobos gerbang kompleks perkantoran Pemkab Banyumas dan juga gedung DPRD Kabupaten Banyumas dihadang oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan. Meski tak berhasil menerobos masuk ke gedung Dewan, massa melanjutkan aksinya dengan berorasi dan membakar ban sebagai simbol semangat membara melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Seperti ini, seperti apa? Untuk harapan kita tetap satu, yaitu semoga ada perubahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dan semoga aja ada perpu yang bisa melemahkan undang-undang untuk berlakunya PPN 12% tersebut. Sementara itu, gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% terus disuarakan. Di Yogyakarta, warga yang kebanyakan emak-emak menolak dengan tegas rencana tersebut. Mereka kemudian membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Emak-emak meminta Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN 12% tersebut. Kenaikan pajak menjadi 12% akan memiliki efek domino berupa naiknya harga kebutuhan masyarakat. Mereka mengancam akan memboikot membayar pajak jika PPN 12% jadi diberlakukan tahun depan. Bapak Prabowo yang sangat kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Bersama surat ini, kami mak-mak di Yogyakarta meminta untuk dibatalkan kenaikan PPN 12%. Dan kami minta ada transparansi laporan pajak oleh pemerintah agar dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, warga juga meminta adanya transparansi dalam penggunaan dana dari berbagai macam pajak yang selama ini dibayarkan oleh rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menanggapi polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Ia mengatakan mendukung keputusan tersebut lantaran merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Mengenai PPN, Pak, polemik pro kontra terkait PPN 12% kan? Ya, saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pak, soal pengajuan yang pada periodenya jenengan itu gimana sih Pak prosesnya bisa kenaikan PPN 12%, naik 12% itu? Ya, ini kan sudah diputuskan dalam
harmonisasi peraturan perpajakan sudah diputuskan oleh DPR. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Dan kekhawatiran masyarakat dampak PPN 12% ini Pak, yang kan yang menjadi pro kontranya kan? Nah itu mestinya pemerintah kan sudah berhitung, sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Ada yang berpendapat kalau seharusnya pajak penghasilan saja gitu Pak. Mungkin itu gimana Pak? Ya, oke, makasih. Oke, makasih Pak. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral melakukan peninjauan langsung di Terminal Pertamina Nabire. Kunjungan tersebut guna memastikan kesiapan distribusi dan kelancaran pasokan BBM untuk wilayah Provinsi Papua Tengah selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kadisnakertran ESDM Papua Tengah mengatakan stok BBM saat ini sangat mencukupi dan dipastikan ketersediaan BBM di wilayah Papua Tengah dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan melakukan pembelian BBM yang berlebihan. Pihaknya memastikan distribusi BBM ke beberapa kabupaten berjalan aman dan lancar. Perharinya dari hari-hari sebelum Nataru itu. Jadi persiapannya memang lonjakan permintaan itu sudah diantisipasi oleh teman-teman di tim Pertamina sendiri gitu. Terus ditambah lagi hasil paparan tadi bahwa nanti ada penambahan kapal ya, penambahan kapal di tanggal 29 dan 31 itu menunjukkan bahwa stok yang ada saja itu sudah sampai habis tahun baru. Jadi tambah nanti lagi kapal masuk, jadi memang posisi kita untuk kebutuhan BBM di Papua Tengah itu sangat aman. Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera telah menetapkan kuota untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Pemerintah pun telah mengalokasikan dana sebesar 28,2 triliun rupiah untuk disalurkan ke 220.000 rumah serta melalui skema FLPP. Di tahun 2025, pemerintah mulai kick-off kejar target backlog 3 juta rumah. Melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera telah menetapkan kuota sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Untuk program FLPP di tahun 2025 mendatang, pemerintah telah mengalokasikan dana anggaran sebesar 28,2 triliun rupiah untuk 220.000 unit rumah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudio Nugroho menegaskan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahwa total dana FLPP yang disalurkan telah mencapai 76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah MPR. Dengan total PNBP yang telah disetor ke kas umum negara hingga Desember 2024 diproyeksikan sebesar 1,37 triliun atau kurang lebih 450 miliar per tahun. Untuk tahun 2024 ini penyaluran FLPP mencapai 100,15% atau 200.300 unit rumah senilai 24,57 triliun. Di sisi lain, dengan alokasi dana sebesar 28,2 triliun rupiah di tahun 2025, BP Tapera menambahkan skema saat ini adalah 75% APBN dan 25% perbankan. Menurut Heru Pudio, kuota FLPP bisa didapatkan lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit.
Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025. Kendati demikian, Bank Dunia memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga, pelemahan bisnis dan hambatan di sektor properti akan menjadi faktor penghambat di tahun yang akan datang. Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025. Kendati demikian, Bank Dunia memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga, pelemahan bisnis dan hambatan di sektor properti akan jadi faktor penghambat di tahun yang akan datang. Perekonomian China telah berjuang keras di tahun ini, khususnya karena krisis properti dan permintaan domestik yang lesu. Adapun berkat efek pelonggaran kebijakan baru-baru ini, ada kekuatan ekspor jangka pendek. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto China sebesar 4,9% tahun 2024, naik dari perkiraan pada bulan Juni sebesar 4,8%. Beijing menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tahun ini, sebuah tujuan yang dikatakan yakin dapat dicapai. Meskipun pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 juga diperkirakan tumbuh menjadi 4,5%, masih lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia sebelumnya yang sebesar 4,1%. PT PLN Persero mencatat jumlah transaksi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU selama libur Nataru naik 4,5 kali dibandingkan dengan tahun lalu seiring peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, kapasitas SPKLU PLN yang berada di sepanjang ruas tol telah ditingkatkan sebanyak 8 kali lipat. PT PLN Persero mencatat jumlah transaksi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU selama libur perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 naik 4,5 kali dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan transaksi SPKLU ini seiring dengan peningkatan pengguna kendaraan listrik saat libur Nataru. Menurut Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo, secara holistik prediksi pemudik EV yang melintas di sepanjang ruas tol Trans Jawa dan Sumatera melonjak 2,5 hingga 3 kali lipat dibandingkan periode tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, kapasitas SPKLU PLN yang berada di sepanjang ruas tol telah ditingkatkan sebanyak 8 kali lipat dibandingkan tahun lalu dari hanya 64 unit menjadi 500 unit. Hari ini tadi kita cek jumlah transaksi per hari dibanding dengan Nataru tahun lalu ternyata meningkat 5 kali lipat. Nah, untuk itu kami selama ini sudah memprediksi kenaikannya 3 kali lipat jumlah kendaraan listrik yang mudik, tapi ternyata ini bisa lebih dari itu, bisa 4 sampai 5 kali lipat. Tetapi jumlah SPKLU kami tingkatkan 8 kali lipat. Tak hanya di sepanjang ruas tol, PLN juga telah meningkatkan jumlah SPKLU secara nasional dari sekitar 1.000 unit pada tahun lalu menjadi lebih dari 3.069 unit yang tersebar di 2.096 titik di seluruh Indonesia. Untuk mendukung operasional tersebut, di momen Nataru ini akan ada 6.000 personel siaga selama 24 jam non-stop di seluruh lokasi SPKLU. Selama sepekan, pengunjung Monas bisa menikmati air mancur menari dan video mapping secara gratis. Informasinya usai jeda, tetap di Sini Today. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru selama sepekan, pengunjung Monas bisa menikmati air mancur menari dan video mapping secara gratis. Acara ini berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Masih seputar libur Nataru 2024. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI menyajikan hiburan air mancur menari dan video mapping di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat.
Tadi malam, ratusan warga terlihat antusias menyaksikan hiburan ini. Sesekali warga bercak kagum melihat tarian air mancur mengikuti irama lagu lengkap dengan kombinasi warna yang atraktif. Air mancur berjoget dapat disaksikan di sisi barat Monas selama sepekan ke depan setiap pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk atraksi video mapping yang memuat kisah sejarah Jakarta bisa dilihat di sisi selatan Monas mulai pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, hiburan murah meriah ini juga disajikan untuk menyongsong 5 Abad Jakarta dengan mengusung tema Jati Diri Nusantara, meretas megapolis global. Anda tertarik mau ke sana? Dari Jakarta, Galuh Pandu, Mufirmansyah, iNews melaporkan. Ya, jembatan kayu yang dibangun membedah kawasan hutan bambu Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, belakangan ini kian ramai dikunjungi wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru nih. Iya, sebab dengan menyusuri jembatan kayu sepanjang 100 meter itu, wisatawan akan mendapat pengalaman baru dengan berbagai spot foto baru yang ditawarkan dengan latar belakang hutan bambu yang masih asri. Instagramable. Kita lihat sama-sama. Angin sepoi-sepoi yang menerpa rumpun bambu di kawasan hutan bambu di Desa Wisata Penglipuran, Kubu, Bangli, Bali menciptakan melodi alam yang menenangkan. Keberadaan jembatan kayu yang sengaja dibangun pihak pengelola menambah estetika lokasi wisata Desa Penglipuran. Saat menelusuri jembatan kayu sepanjang 100 meter yang membedah kawasan hutan bambu, wisatawan akan dikelilingi batang-batang bambu hijau dan mendapat hadiah udara yang segar dari alam. Sesekali pengunjung juga bisa berhenti untuk bersuah foto atau sekedar menikmati suara gemersik daun. Kawasan hutan bambu ini terletak di sebelah utara dari pusat Desa Penglipuran. Dan sesampainya di ujung jembatan, pengunjung bisa beristirahat untuk menikmati berbagai macam kuliner dan minuman khas Desa Penglipuran di deretan kafe bambu yang ada di tengah hutan bambu. Ini sejuk sih, beda dengan yang di bawah. Di sini lebih sejuk. Ketenangannya dapat ya? Iya, tenang. Nah, mudah-mudahan dengan akses baru ini, keberadaan hutan bambu yang kita punya ini akan semakin dikenal, dan juga yang tidak kalah penting, yang terus kita jaga adalah nilai-nilai konservasi yang ada di sini. Nah, bagi yang ingin merasakan suasana relaksasi di pedesaan, tak ada salahnya berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran yang kini mendunia. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Suasananya syahdu ya kalau ke Penglipuran Bali. Yeah. Kalau dari Bali mungkin kita bisa beralih nih di Jawa Tengah. Ada tempat untuk mengisi libur akhir tahun dan Anda bisa mengunjungi Banjarnegara. Ya, salah satunya mencoba wisata Arung Jeram yang penuh tantangan. Wow. Arus deras dan sungai yang bebatuan tidak menyurutkan langkah wisatawan uji nyali ketika arung jeram di Desa Kutayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berkali-kali perahu karet dihantam arus membuat wisatawan ini semakin semangat menyusuri sungai bersama seorang pemandu. Selain itu, ketika berarung jeram, peserta diwajibkan mengenakan alat-alat pengaman lengkap seperti helm dan juga pelampung. Meski awalnya merasa takut, kekhawatiran itu hilang setelah wisatawan menaklukkan tantangan di sepanjang sungai. Biasa amazing sekali, arusnya cukup, kita tadi sempat terbalik juga perahunya, sebuah pengalaman dan sensasi yang luar biasa. Baru pertama kali, asik, baru pertama kali jadinya kayak... Takut nggak? Takut sedikit, tapi jadinya asik. Selama musim liburan, pengunjung meningkat hingga 20%. Puncak kunjungan biasanya terjadi saat merayakan Tahun Baru. Desember sudah masuk musim hujan, otomatis debit airnya tuh semakin bagus.
Cuman untuk durasi pengarungan jadi lebih pendek karena banyak arusnya. Ya, yang dulunya belum jadi jeram, sekarang sudah jadi jeram. Sepanjang 14 km penelusuran sungai, wisatawan juga bisa menikmati pemandangan sawah, kebun, dengan suasana asri pedesaan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Habis arung jeram biasanya lapar. Amazing ya. Kalau lapar kita cari makanan. Dari Jawa Tengah cari makanannya di Jawa Timur tapi. Oh, lumayan ya. Lumayan jauh. Lumayan, ya. ada apa nih? Ya, ini ada informasi kuliner dari negeri Sakura yang sudah populer di lidah masyarakat Indonesia, bisa ditemukan di Malang. Oh, kampungnya Galuh ya, Cah Ngalam. Kampung saya, Cah Ngalam, Arema. Ya, ternyata pemirsa di Malang ini ada sate Jepang yang dijual di tengah pasar tradisional. Penasaran? Kita simak liputannya. Berburu kuliner unik dan lezat, Malang menjadi tempat yang tak pernah salah untuk dikunjungi. Khususnya di musim liburan bersama keluarga. Beragam makanan enak dengan harga ramah di kantong akan dengan mudah dijumpai di kota wisata ini. Dan yang tengah viral saat ini di Malang adalah kedai Hidane di tengah pasar tradisional Klojen. Konsep unik menghadirkan kuliner ala Japanese di tengah pasar dengan harga murah. Para pembeli pun rela antri demi mendapatkan sukune yakitori dan menyaksikan proses unik memasaknya di tengah pasar. Sukune yakitori adalah sate daging ayam cincang yang dikombinasikan dengan sayuran. Kemudian dipanggang dengan arang dan disajikan dengan bumbu khas Jepang. Selain tampilannya yang unik, daging ayam yang empuk dikombinasikan dengan bumbu tar yang manis dan gurih ini semakin menggugah selera saat disajikan dengan siraman kuning telur omega yang creamy. Murah, affordable, karena emang di Malang makanan sukune, makanan yakitori ini memang adanya di restoran gitu, belum ada yang street food. Jadi memang secara harga untuk yang di restoran harganya 2 kali lipat lah dari apa yang kita jual di sini gitu. Jadi ya kita ambil pasar bawahnya aja. Dagingnya tuh berasa banget sih jujur. Terus kan dapat telur juga, telur pakai telur omega gitu. Harga yang murah di kantong mulai 20 ribuan juga membuat pengunjung rela antri sejak pagi. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi wisatawan yang mencoba kuliner, waktunya kita yang kuliner. Saya mau OTW Malang sekarang. Tapi sayangnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Studio Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.